Nyonya Dinar menghina dengan menyebut sari, kampungan, dan tidak pantas menginjak lantai marmer. Hujan turun deras malam itu. Bukan hujan gerimis yang menenangkan, tapi badai yang mengguncang genteng dan mencambuk jendela seperti amarah langit yang tak tertahan. Di dalam rumah megah bergaya kolonial Belanda di kawasan Menteng, Jakarta, aku, Sari, duduk di lantai marmer dingin, memeluk Mila yang tubuhnya panas dan mengigau. Dadanya naik turun cepat, napasnya berdesis seperti daun kering yang digosok angin. Aku menepuk punggungnya perlahan, berharap suara itu tak sampai mengganggu rapat keluarga yang sedang berlangsung di ruang tamu. Tapi tak ada yang peduli. Bimo, suamiku selama 7 tahun, berdiri di tengah ruangan dengan jas Armani hitam yang masih hangat dari lipatan butik. Di sampingnya, Nyonya Dinar, ibunya, duduk tegak di sofa velvet emas, wajahnya seperti pahatan batu, dingin, tajam, dan tanpa belas kasihan. Baru saja Bimo diangkat sebagai Direktur Utama PT Graha Cipta Mandiri. Hari ini seharusnya hari kemenangan, tapi bagiku, ini hari penghancuran. Kau sudah tahu sejak lama, Sari, kata Bimo tanpa menatapku, suaranya datar seperti membaca laporan keuangan. Statusku berubah, aku butuh istri yang bisa berdiri di podium, bukan yang bingung membedakan sampanye dan air mineral di gala dinner. Aku menunduk. Tanganku masih memegang kalung warisan ibuku, perak tipis dengan liontin kecil berbentuk bunga melati. Dulu, Bimo bilang itu indah. Sederhana tapi jujur. Seperti dirimu, katanya waktu itu. Kini, kata-kata itu terasa seperti lelucon murahan. Kau tak pernah cocok di sini sejak awal, sambung Nyonya Dinar. Suaranya menusuk seperti silet. Kampungan, tak berpendidikan. Bahkan cara bicaramu masih terdengar seperti orang desa. Bagaimana kau mau mewakili keluarga kami di acara internasional? Kau bahkan takut naik lift. Aku menelan ludah. Tubuhku gemetar, tapi aku tak menangis. Aku tak boleh. Mila butuh kekuatanku. Kau akan segera pindah, potong Bimo. Kali ini menatapku langsung. Matanya tak lagi hangat seperti dulu di kampus, saat ia meminjam catatanku dan tersenyum malu. Kini, tatapannya penuh kejijikan. Aku sudah mengatur semuanya. Ada 1 kamar di Rusunawa dekat RS Harapan kita. Ambil Mila, ambil tas kecilmu. Pergi malam ini juga. Apa? Sekarang? Tapi Mila, jangan berani-berani bawa nama keluargaku lagi. Potongnya lagi, kali ini lebih tajam. Jangan pernah menghubungiku. Jangan pernah muncul di depan mataku. Dan jangan harap sepeser pun dari hartaku. Kau sudah kubayar lunas dengan cincin pernikahan itu. Ia melempar kunci mobil. Bukan mobil kami, tapi taksi online yang sudah dipesannya. Ke lantai. Suara logam itu berdentang seperti lonceng kematian. Aku bangkit perlahan. Tubuhku basah keringat, tapi dingin luar biasa. Mila ku gendong erat, selimut tipis ku balutkan di tubuhnya yang menggigil. Tanpa sepatah kata, aku berjalan ke arah pintu. Di ambangnya aku berhenti. Di dinding, masih tergantung foto pernikahan kami. Bimo tersenyum lebar. Aku memegang bunga melati di rambut, latar belakang sawah di kampung halamanku. Saat itu, ia bilang ia mencintaiku karena kesederhanaanku. Kini, kesederhanaan itu jadi alasan untuk mengusirku. Di luar, hujan mengguyur wajahku, seperti air suci yang membersihkan aib. Aku berjalan menyusuri trotoar gelap, sepatu bututku basah kuyup, rambutku menempel di pipi. Tak ada yang menoleh, tak ada yang peduli. Jakarta malam itu sibuk dengan lampu-lampu gedung, suara klakson, dan tawa di lounge mewah. Dunia yang kini menutup pintunya rapat-rapat untukku. Beberapa jam kemudian, aku duduk di emper masjid dekat Pasar Senen. Mila tertidur di pangkuanku. Napasnya sedikit lebih tenang. Aku menatap langit yang mulai reda. Di saku bajuku, kalung melati itu masih hangat. Dan di hatiku, hanya ada satu doa yang terus berulang. Ya Allah, pertahankan nyawanya. Biar aku yang menanggung segalanya. Aku tak tahu esok akan bagaimana. Tapi malam ini, aku belajar satu hal yang pahit. Orang yang pernah kau cintai, bisa menjadi orang pertama yang menginjak harga dirimu, dan tersenyum sambil melakukannya.
Namun, di balik rasa hina itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Bukan dendam, tapi tekad. Karena aku bukan hanya seorang istri yang diusir. Aku adalah ibu. Dan ibu tak pernah menyerah. Bahkan ketika dunia mengusirnya ke hujan malam. Matahari Jakarta pagi itu menyengat, tapi tak sepanas rasa malu yang membakar dada setiap kali aku menunduk. 2 minggu sudah berlalu sejak malam pengusiran itu, dan kini aku berdiri di depan gerbang belakang PT Graha Cipta Mandiri. Perusahaan tempat Bimo kini memerintah seperti raja muda. Aku mengenakan seragam oranye pudar dengan tulisan Cleantech di dada, sepatu karet yang bocor di bagian tumit, dan topi plastik yang tak cukup menahan terik. Di tangan, pel kayu dan ember berkarat, senjata baru dalam pertempuran hidupku. Aku hampir menolak pekerjaan ini, tapi Mila butuh obat. Dan RS Harapan kita tak menerima janji, hanya uang tunai. "Kamu Sari, ya?" tanya Pak Joko, mandor kebersihan yang wajahnya penuh keriput dan mata lelah. "Kerja jam 4 pagi sampai jam 2 siang. Jangan masuk lift utama. Jangan bicara dengan staf kantor. Dan jangan pernah sekalipun, masuk lantai 30 ke atas. Itu lantai direksi." Aku mengangguk, tenggorokanku kering. Hari pertama, aku membersihkan toilet lantai 5. Hari kedua, lantai 12. Hari ke-7, aku ditugaskan ke lantai 22, dekat ruang rapat eksekutif. Di sanalah aku pertama kali melihatnya lagi, Bimo. Ia keluar dari lift utama, dikelilingi asisten dan manajer yang berjalan setengah langkah di belakangnya, wajah mereka tegang seperti prajurit menjelang perang. Jasnya kali ini abu-abu perak, sepatunya mengilap seperti kaca, dan di pergelangan tangan, jam Rolex yang dulu kubelikan dengan uang tabungan pernikahan kami. Aku buru-buru menunduk, menyeka lantai dengan gerakan mekanis, berharap ia tak mengenaliku di balik rambut acak-acakan dan seragam lusuh. Tapi ia berhenti. "Kau," suaranya menyambar, tajam seperti pecahan kaca. "Kenapa di sini?" Aku tak menjawab. Tubuhku kaku. Napasku tertahan. "Kau pikir aku akan membiarkan sampah masuk ke gedungku?" Katanya, suara rendah tapi cukup keras untuk didengar timnya. "Ini bukan tempat mengemis. Ini pusat kekuasaan." Salah satu manajer tertawa kecil. Nervous, tapi tetap tertawa. Aku merasakan panas di mata. Tapi aku tak boleh menangis. Air mata akan mengaburkan pandangan. Dan aku butuh melihat jelas. Setiap langkah, setiap wajah, setiap lantai yang harus kubersihkan agar Mila bisa sembuh. "Maaf, Pak," bisiku, suaraku serak. "Saya hanya pekerja." Ia mendengus, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Tapi sepanjang hari itu, jantungku tak pernah kembali normal. Rumah sewa kami kini adalah kamar sempit di rusunawa kumuh di pinggiran Jakarta. Dindingnya berlubang, lantainya retak, dan atapnya bocor saat hujan turun. Tapi di sudut kamar, aku menaruh foto kecil Mila waktu sehat. Senyumnya lebar, mata berbinar, rambut dikepang rapi. Itulah yang kulantunkan setiap malam sebelum tidur. Aku bertahan demi senyum itu. Malam itu, setelah memberi Mila obat demam, aku mencuci seragam di bak mandi. Airnya keruh, sabunnya hampir habis. Di luar, suara motor dan teriakan pedagang malam saling bersahut. Tiba-tiba, ponsel bekasku berdering. Panggilan dari rumah sakit. "Bu Sari, hasil lab terakhir menunjukkan Mila butuh transfusi darah jenis AB negatif," kata perawat. Suaranya tegas. "Biayanya 28 juta. Kami harap ibu bisa melunasi sebelum akhir pekan. Kalau tidak, kami terpaksa menghentikan perawatan intensif." Aku duduk di lantai basah. Ponsel terlepas dari genggaman. 28 juta. Gajiku sebulan hanya 2,4 juta. Bahkan jika aku bekerja non-stop, berhutang, menjual ginjalku, aku tak akan cukup. Dan di tengah keputusasaan itu, satu pikiran muncul, pikiran yang membuatku mual, tapi tak bisa kuhindari. Aku harus memohon padanya. Esok harinya, aku menunggu di dekat pintu masuk utama gedung. Pukul 08.00 pagi, Rolls-Royce Phantom hitam bergaris emas melaju pelan, lalu berhenti tepat di depan tangga marmer. Bimo turun,
membetulkan dasi sutranya, wajahnya tenang seperti pangeran yang tak pernah mengenal derita. Aku berlari mendekat. "Bimo, tolong." Suaraku pecah. Aku berlutut, bukan karena takut, tapi karena putus asa. "Mila sakit. Ia butuh transfusi. Aku tak punya uang. Aku hanya minta bantuan sekali ini." Sebagai ayahnya, ratusan pasang mata menatapku, pegawai, satpam, tamu, pengemudi. Tapi Bimo hanya tersenyum. Senyum dingin. Senyum yang bahkan tak menyentuh matanya. "Kau berani datang ke sini?" katanya, suara rendah tapi menusuk. "Di depan semua orang? Kau pikir aku lemah? Kau pikir aku masih punya rasa?" Ia berjongkok. Wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Bau parfumnya, yang dulu kubelikan di Bandara Changi, kini terasa seperti racun. "Dengar baik-baik," bisiknya, tapi cukup keras untuk terdengar. "Kau tidak punya otak. Kau hanya pantas mencium lantai. Dan jika kau berani menggangguku lagi, aku akan pastikan kau dipecat bahkan dari pekerjaan jadi tukang sapu." Ia berdiri, membetulkan jas, lalu berjalan masuk tanpa menoleh. Di belakangnya, satpam menarik lenganku, mendorongku ke pinggir trotoar. Aku terduduk di antara semak hias yang mahal, wajahku basah. Bukan oleh hujan, tapi oleh air mata yang akhirnya tak tertahan. Tapi di balik rasa hina itu, ada sesuatu yang mulai retak dalam diriku. Bukan hanya hati, tapi keyakinan bahwa dunia ini adil. Saat itulah, untuk pertama kalinya, aku melihat Lia, asisten pribadi Bimo. Wanita muda berambut lurus, selalu mengenakan blazer ketat dan rok pensil, berdiri di lantai atas, di balik jendela kaca. Matanya menatapku, tapi bukan dengan ejekan, melainkan rasa bersalah. Dan entah mengapa, di tengah kehancuranku, tatapannya terasa seperti benang tipis yang masih mengikatku pada harapan. Malam itu, setelah Mila tertidur, aku memandangi lantai marmer di memoriku. Tempat aku dulu berjalan berdampingan dengannya. Tempat aku dulu membersihkan debu dengan cinta, bukan dengan rasa hina. Kini, setiap kali aku mengelap lantai itu, aku tak lagi melihat kilau marmer. Aku melihat cermin. Dan di dalamnya, aku bersumpah. Suatu hari, aku akan berdiri di atas lantai ini. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pemilik. Aku belum tahu caranya. Tapi tekad itu sudah cukup untuk membuatku bangkit besok pagi. Lagi. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Bukan hanya karena polusi atau kelembapan, tapi karena beban yang menempel di dada seperti batu nisan. Aku bangun sebelum subuh, menyeduh kopi instan dengan air panas dari termos rusak, lalu memeriksa suhu tubuh Mila. Demamnya turun, tapi wajahnya pucat, matanya sayu. Ia tak lagi meminta mainan atau cerita. Ia hanya berbisik, "Ibu, aku capek." Hatiku remuk. Di kantong seragamku, ada surat tagihan rumah sakit. Nominalnya sudah bertambah. Kini bukan hanya transfusi, tapi juga pemeriksaan jantung. Dokter curiga ada komplikasi akibat keterlambatan penanganan. Aku menatap wajah Mila yang tertidur, lalu menatap cermin retak di dinding kamar. Di sana, aku melihat seorang wanita dengan mata kusam, rambut kusut, bibir pecah. Bukan lagi istri direktur, bukan lagi perempuan yang dulu dipuji karena senyumnya yang tulus. Tapi aku masih ibunya, dan itu cukup. Aku kembali ke PT Graha Cipta Mandiri dengan tekad baru. Bukan memohon, tapi menuntut keadilan, sekecil apapun bentuknya. Namun, takdir tak memberiku kesempatan bicara. Ia memberiku panggung, yang justru akan menjadi mimpi terburukku. Pertemuan besar hari itu diadakan di lobi utama. Peluncuran program CSR perusahaan, disiarkan langsung oleh stasiun televisi nasional. Para pejabat, selebriti, dan wartawan memadati ruangan. Lantai marmer digosok hingga memantulkan bayangan. Chandelier kristal dari Prancis berkilau di bawah lampu sorot. Di tengah panggung, Bimo berdiri gagah dalam jas putih gading, mikrofon di tangan, senyumnya sempurna seperti iklan parfum. Aku ditempatkan di sudut lobi, membersihkan noda anggur di karpet merah. Tangan gemetar.
tapi aku fokus. Aku bahkan tak menatap panggung. Tapi takdir tak mau membiarkanku diam. Saat Bimo sedang menjelaskan visi perusahaan yang peduli pada rakyat kecil, salah satu wartawan bertanya, "Pak Bimo, benarkah rumor bahwa Anda baru saja menceraikan istri pertama Anda karena dianggap tidak sesuai citra perusahaan?" Keheningan seketika menyelimuti ruangan. Bimo tertawa kecil, tenang, percaya diri, seperti ia sedang memainkan adegan yang sudah direncanakan. "Oh, itu?" katanya, suara tenang tapi menusuk. "Itu bukan rumor, itu kenyataan. Istri saya, mantan istri, memang tidak lagi relevan dengan arah baru perusahaan ini. Ia wanita baik, tapi bagaimana ya? Tidak punya kapasitas intelektual, tidak mengerti dunia bisnis, dan lebih cocok di dapur daripada di forum internasional." Tawa kecil pecah dari beberapa tamu. Aku berhenti menyikat. Darahku membeku. "Jujur saja," lanjut Bimo. Kini suaranya lebih keras, seolah menikmati perhatian. Dia bahkan sempat datang mengemis di depan gedung ini, minta uang untuk anaknya. Padahal, jika dia cukup pintar, dia tahu, orang sepertinya tidak pantas meminta. Mereka hanya pantas mencium lantai. Kata-kata itu menghantamku seperti palu godam. Semua mata berpaling ke arahku, karena aku satu-satunya petugas kebersihan di ruangan itu. Wajahku terbakar, napasku tersengal. Tapi aku tak bisa lari. Aku harus tetap berdiri. Untuk Mila. Lia, yang berdiri di samping panggung membawa tablet, menatapku. Matanya membelalak, penuh syok, malu, dan rasa bersalah yang dalam. Ia tahu aku mendengar. Ia tahu ini kejam. Tapi Bimo belum selesai. "Dan jangan khawatir," katanya tersenyum ke kamera. "Kami di Geraha Cipta Mandiri percaya pada tanggung jawab sosial. Tapi bantuan kami diberikan pada yang pantas. Bukan pada mereka yang hanya tahu memanfaatkan rasa iba." Sorak-sorai, tepuk tangan, pujian. Aku menunduk, jari-jariku mencengkeram sikat, hingga buku-buku jari memutih. Air mata menggenang, tapi aku menelannya. Aku tak boleh menangis di sini, di depan mereka, di depan dia. Tapi di dalam hati, sesuatu telah mati. Bukan cintaku, itu sudah lama hilang. Tapi sisa kepercayaanku bahwa Bimo masih punya hati. Usai acara, aku kabur ke gudang perlengkapan di lantai 3. Di sana, di antara galon cairan pembersih dan tumpukan lap basah, aku akhirnya menangis. Diam-diam, tanpa suara, hanya bahu yang bergetar dan air mata yang jatuh ke lantai semen. Aku meremas seragamku, lalu menggigit lengan baju untuk menahan isak. Aku ingin menghilang. Tapi suara langkah kaki pelan menghentikanku. Pintu gudang terbuka perlahan. Lia masuk, menutup pintu, lalu berdiri di hadapanku. Diam selama beberapa detik. Ia melepas blazernya, lalu menyodorkan sebotol air mineral dan sebungkus tisu. "Maafkan aku," katanya pelan, suaranya bergetar. "Aku tahu aku bagian dari dunia yang menyakitimu. Tapi, aku tidak seperti dia." Aku tak menjawab. Aku tak percaya. Tapi Lia tak pergi. Ia duduk di lantai kotor itu, di sampingku, meski roknya mahal dan sepatunya dari desainer. "Dia bukan orang yang kau kira dulu," bisiknya. "Dan kau bukan orang yang dia katakan hari ini." Ia menatapku, matanya jujur. Ada sesuatu yang sedang terjadi di lantai 30. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebencian. Aku tidak bisa cerita sekarang. Tapi, jika kau berani, malam Jumat, setelah semua orang pulang, datanglah ke pintu darurat lantai 28. Aku akan meninggalkan kunci kartu. Aku menatapnya, bingung. "Kenapa membantuku?" Lia menunduk. "Karena aku tahu rasanya dihancurkan oleh orang yang seharusnya melindungimu." Sebelum pergi, ia menyelipkan sesuatu ke saku seragamku, selembar tisu, dan di dalamnya sepotong kertas kecil berisi tulisan tangan. "Sembunyilah di sini, kutunjukkan sesuatu." Aku memegang kertas itu erat-erat, seperti memegang nyawa terakhirku. Malam itu, di kamar sempit, sambil memeluk Mila yang batuk pelan, aku memandangi kertas itu berulang kali. Aku tak tahu apa yang menantiku. Tapi satu hal pasti, aku tak bisa terus menjadi korban. Dan jika ada rahasia di balik senyum dingin Bimo,
Aku harus tahu. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan Mila tak pernah lagi dipandang sebagai anak dari orang yang tak pantas. Malam Jumat tiba dengan langit yang gelap pekat, tanpa bulan, tanpa bintang, seolah alam ikut menyembunyikan niatku. Aku meninggalkan Mila dalam pengawasan Bu Lestari, tetangga baik di rusun yang bersedia menjaga anakku, semalam penuh meski dengan upah, hanya sebungkus mie instan, dan segelas susu hangat. Aku mencium kening Mila berkali-kali sebelum pergi, seolah takut ini adalah kali terakhir. Jangan khawatir, nak, bisikku. Ibu pulang sebelum subuh. Tapi jujur, aku tak tahu apakah aku akan kembali utuh, fisik maupun jiwa. Aku mengenakan seragam petugas kebersihan seperti biasa, tapi kali ini kuselipkan gunting kecil di saku dalam. Bukan untuk melukai, tapi untuk perlindungan. Di tangan, aku membawa kunci kartu yang ditinggalkan Lia di ambang pintu darurat lantai 28. Terbungkus plastik transparan agar tak basah oleh embun malam. Gedung PT Graha Cipta Mandiri terlihat seperti istana raksasa di kegelapan. Lampu-lampu luar menyala redup, bayangan tirai mewah tergantung di jendela lantai atas, dan Rolls-Royce Bimo masih terparkir di garasi bawah tanah, sepi dan megah seperti singgasana yang ditinggal raja. Aku menyelinap lewat pintu darurat, jantung berdebar kencang. Lift service membawaku ke lantai 28. Di sana, suasana sunyi. Hanya suara AC dan detak jam dinding yang mengisi keheningan. Aku berjalan perlahan di atas karpet tebal yang menelan suara langkahku, melewati kantor HRD, ruang rapat kecil, hingga tiba di koridor menuju lantai 30, lantai yang dilarang bagi semua staf non-eksekutif. Kunci kartu berbunyi klik, pintu terbuka. Udara di lantai 30 terasa berbeda, lebih dingin, lebih steril, seperti ruang operasi. Di sini, dinding bukan sekadar tembok, tapi panel kayu jati asal Jawa. Lantainya bukan marmer biasa, tapi kata gold dari Italia. Di ujung koridor, terpajang lukisan abstrak yang katanya bernilai miliaran, hadiah dari investor asing. Dan di tengah semuanya, terletak ruang rapat direksi, ruangan sepanjang 20 meter, dengan meja kayu solid sebesar perahu, kursi kulit dari Florence, dan jendela kaca anti peluru yang memperlihatkan pemandangan seluruh Jakarta, gemerlap, megah, dan kejam. Lia menungguku di depan pintu ruang rapat, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Kau datang," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. "Ada apa, Lia?" tanyaku, berusaha tenang meski lututku lemas. "Rapat rahasia. Malam ini, Bimo, Nyonya Dinar, dan pengacara keluarga, Pak Hartadi. Mereka akan membahas pengalihan aset akhir." Matanya menatapku dalam-dalam. "Aku dengar mereka menyebut namamu, dan nama ayahmu." Nafasku terhenti. "Ayahku? Tapi ayahku sudah..." "Dengarkan saja," potongnya cepat. "Bersembunyilah di bawah meja rapat. Jangan bersuara. Jangan bergerak. Saat mereka masuk, aku akan matikan lampu koridor agar tak ada yang curiga. Setelah selesai aku akan beri isyarat. Mereka masuk. Aku menelan ludah. "Kenapa kau lakukan ini?" Lia menatapku, lalu perlahan menarik lengan bajunya. Di pergelangan tangan, terlihat bekas memar berbentuk jari, baru beberapa hari. "Karena aku tahu, rasanya dihancurkan oleh orang yang kau percaya," katanya pelan. "Dan kau tidak pantas dihukum karena jujur." Tanpa menunggu jawaban, ia membukakan pintu ruang rapat dan menunjuk ke bawah meja besar di tengah ruangan. Kolongnya cukup luas, tersembunyi oleh taplak sutra tebal berwarna merah darah. Aku merangkak masuk, tubuhku bergetar. Bau kayu mahoni, parfum mahal, dan ketakutan menusuk hidungku. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki mendekat. Pintu dibuka. Lampu ruangan dinyalakan, menyinari kristal di lampu gantung yang memantulkan cahaya seperti ribuan mata yang mengintai. Mereka masuk. Bimo pertama, lalu Nyonya Dinar dengan selendang sutra dan kalung mutiara. Kemudian Pak Hartadi, pengacara tua dengan kacamata tebal dan suara serak. "Pastikan tak ada yang mendengar," kata Bimo, suaranya rendah tapi tajam. "Semua aman," jawab Pak Hartadi.
Satpam sudah diganti, staf malam dikurangi, dan wanita itu masih sibuk membersihkan toilet. Mereka tertawa. Suara tawa itu menusuk tulangku. Aku menarik napas pelan, memeluk lutut, berusaha menjadi udara. Lalu Bimo berbicara, dan kata-kata pertamanya membuat darahku membeku selamanya. Sudah waktunya kita akhiri ini. Sari tidak boleh tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Jika dia tahu, semua ini akan runtuh. Nyonya Dinar tertawa dingin. Anak desa itu bahkan tak tahu ayahnya adalah R. Hartono, pendiri Geraha Cipta Mandiri. Orang terkaya ketiga di Jawa tahun 2005. Mati misterius setelah menulis surat wasiat yang menyebut seorang putri dari desa Tegal Rejo sebagai pewaris utama. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan. Ayahku bukan petani biasa. Ayahku adalah pemilik segalanya. Kami menikahinya karena intel kami menemukan dokumen lama di arsip desa. Lanjut Bimo, santai sambil menuangkan whisky. Kami pikir, dengan menikahinya, kami bisa mengendalikan klaim warisannya. Tapi ternyata, dia terlalu polos, terlalu percaya. Bahkan ketika kami pindahkan semua aset ke nama perusahaan baru, dia tak curiga. Dan sekarang, tanya Nyonya Dinar. Sekarang dia hanya sampah, jawab Bimo, suara penuh kemenangan. Ia bahkan tak sadar bahwa setiap kali ia mengelap lantai ini, ia sedang membersihkan warisannya sendiri. Aku menatap lantai di bawahku. Marmer dingin yang dulu ku bersihkan dengan cinta, kini menjadi saksi betapa kejamnya dunia ini. Wasiat aslinya sudah kami hancurkan, tambah Pak Hartadi. Yang tersisa hanya salinan palsu yang menyebut Nyonya Dinar sebagai ahli waris tunggal karena jasa keluarga dalam membangun perusahaan. Ayahnya mati karena kecelakaan mobil, bukan? Tanya Nyonya Dinar, seolah mengingat kenangan. Bimo diam sejenak, lalu suaranya berubah, lebih rendah, lebih gelap. Tidak, mobil itu direkayasa. Aku hampir muntah. Mereka tak hanya mencuri warisanku, mereka membunuh ayahku. Dengan tangan gemetar, aku memegang kalung melati di leherku. Peninggalan terakhir dari ibuku, yang mungkin satu-satunya yang tahu kebenaran ini. Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, terdengar suara klik kecil, seperti benda jatuh dari saku. Bimo mengernyit. Apa itu? Entah, jawab Nyonya Dinar. Mungkin tikus. Bimo berdiri, berjalan perlahan ke arah meja, tepat ke arahku. Aku menahan napas. Jantungku berdetak begitu keras, seolah akan meledak. Ia berhenti di samping meja. Pandangannya menyapu lantai. Lalu matanya tertuju pada sesuatu di bawah meja, tepat di samping kakiku. Sebuah flash disk hitam kecil. Ia memungutnya, memeriksa, lalu mengernyit. Ini milikku, jatuh saat aku menyambungkan laptop tadi. Ia memasukkannya kembali ke saku jas. Tapi sebelum itu, tangannya menyentuh taplak, dan ujung kain sedikit terangkat. Untuk sepersekian detik matanya menatap ke bawah. Aku menatap matanya. Dan dalam keheningan itu aku yakin, ia melihatku. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum, senyum tipis, penuh kemenangan. Lalu berkata, "Ayo selesaikan ini. Besok malam kita rayakan. Dan jangan biarkan siapapun mengganggu pesta kita." Mereka pergi. Lampu dimatikan. Ruangan gelap. Aku tetap bersembunyi. Tubuhku basah keringat. Napasku tersengal. Tapi ketika suara langkah kaki mereka benar-benar menghilang, aku merangkak keluar. Dan di lantai, tepat di tempat flash disk itu jatuh, masih ada satu benda kecil yang tersisa. Bukan flash disk utama, tapi stik cadangan, mungkin terlepas dari gantungan kunci Bimo. Aku mengambilnya, dingin, ringan, tapi di dalamnya mungkin berisi seluruh kebenaran. Di balik pintu Lia muncul, wajahnya pucat. "Kau dengar semuanya ya?" bisiknya. Aku mengangguk, air mata mengalir tanpa suara. "Kalau begitu," katanya, suaranya tegas untuk pertama kalinya, "kau tahu siapa dirimu sebenarnya?" Aku memandang keluar jendela. Jakarta yang gemerlap, kota yang dulu kusayangi, kini terasa asing.
Tapi untuk pertama kalinya sejak diusir, aku merasa punya tempat. Bukan karena gedung ini, tapi karena darah yang mengalir di nadiku adalah darah seorang raja yang dihapus dari sejarah, tapi tak pernah mati. Dan malam ini, kebenaran itu kembali bernapas. Aku tak ingat bagaimana kakiku membawaku pulang malam itu. Yang kuingat hanyalah rasa mual yang naik dari perut. Tanganku yang terus memegang flash disk cadangan itu seolah takut ia akan menguap. Dan suara Bimo yang terus berdengung di kepala. Kami menikahinya karena intel kami menemukan dokumen lusuh di arsip desa. Mobil itu direkayasa. Ia bahkan tak sadar bahwa setiap kali ia mengelap lantai ini, ia sedang membersihkan warisannya sendiri. Di kamar sempit itu, Mila sudah tertidur lelap, napasnya tenang untuk pertama kalinya dalam seminggu. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada dinding berlubang, dan menyalakan laptop butut yang kubeli dari pasar loak dengan sisa uang jualan kalung emas pernikahanku. Flash disk itu kumasukkan perlahan. Layar menyala. Folder pertama, Wasiat Asli Hartono. Aku klik, dan di sana, terpampang jelas, salinan digital surat wasiat yang ditandatangani Raden Hartono, lengkap dengan meterai, cap notaris, dan tanggal 17 Agustus 2005. Di bagian akhir tertulis, dengan ini aku, Raden Hartono, pendiri PT Graha Cipta Mandiri, mewariskan seluruh saham mayoritas perusahaan, tanah, dan aset pribadi kepada putri kandungku, Sari Hartono, lahir dari ibu bernama Sri Wahyuni, Desa Tegalrejo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nama ibuku, nama desaku, namaku. Aku menangis, bukan tangisan sedih, tapi tangisan kelegaan yang tertahan selama puluhan tahun. Ayahku tahu aku ada. Ayahku mencintaiku, dan ia ingin aku mewarisi segalanya. Tapi mereka mencurinya. Mereka membunuhnya, lalu menikahiku, hanya untuk mengunci warisanku dalam sangkar emas yang akhirnya kuhancurkan sendiri. Folder berikutnya. Bukti transfer gelap. Di sini, tercatat ratusan transaksi dari rekening perusahaan ke akun luar negeri atas nama Nyonya Dinar dan Bimo sejak hari kematian ayahku. Ada juga email rahasia antara Bimo dan intel swasta yang menyelidiki latar belakang keluargaku sejak 2012, tahun ketika kami bertemu di kampus. Target tampak ideal, polos, tidak memiliki koneksi sosial, dan hidup sederhana. Mudah dikendalikan. Kalimat itu menusuk mataku seperti paku. Yang paling menghancurkan adalah folder terakhir, rekaman ruang rapat 23 OKT 2025. Aku membukanya. Video berdurasi 12 menit. Di sana, Bimo duduk di kursi direksi, wajahnya tenang, suaranya dingin. Aku menikahimu bukan karena cinta, Sari. Aku menikahimu karena kau adalah kunci. Kau adalah satu-satunya celah dalam benteng warisan Hartono. Dan begitu kau menandatangani akta nikah, kau menandatangani kehancuranmu sendiri. Aku tidak pernah menyentuhmu karena cinta. Aku menyentuhmu karena strategi. Aku menciummu karena aku harus meyakinkanmu. Dan sekarang, kau bahkan tak layak menyentuh sepatuku. Aku matikan video. Tubuhku gemetar hebat. Tapi aneh, aku tak merasa hancur. Aku merasa terbakar. Bukan amarah buta, tapi api yang jernih, tajam, dan terarah. Api yang tahu kemana harus membakar. Pagi itu, aku pergi ke kantor, tapi bukan sebagai petugas kebersihan. Aku meminta izin sakit. Sebagai gantinya, aku naik angkot ke terminal Lebak Bulus, lalu bus ekonomi menuju Kebumen, Jawa Tengah, kampung halaman ibuku, tempat ayahku pertama kali jatuh cinta. Perjalanan memakan waktu 8 jam. Sepanjang jalan, aku memegang flash disk itu erat-erat, seolah ia adalah jantungku yang kedua. Tiba di desa Tegalrejo, udara terasa berbeda. Segar, tenang, penuh aroma tanah basah dan daun jati. Rumah warisan ibuku masih berdiri, meski atapnya bocor dan dindingnya retak. Di halaman, pohon mangga tua tempat ayahku dulu duduk bersama ibuku masih berbuah lebat. Aku menemui Pak Lurah, orang tua yang dulu mengurus akta kelahiranku. "Sari," katanya, matanya berbinar.
kau mirip sekali dengan Busri, dan juga dengan Pak Hartono. Aku terkejut. Pak Hartono pernah ke sini? Iya, setiap bulan. Bahkan setelah Busri meninggal, ia tetap datang diam-diam. Ia meninggalkan uang untuk biaya sekolahmu, tapi meminta agar tak seorang pun tahu. Katanya, jika dunia tahu kau anakku, kau akan jadi sasaran. Air mataku jatuh. Jadi selama ini, ayahku melindungiku dengan diam. Di gudang belakang rumah, Pak Lurah menunjukkan sebuah kotak kayu kecil yang dikubur di bawah batu nisan ibuku. Di dalamnya, foto ayahku memeluk ibu muda, surat cinta yang belum sempat ia kirim, dan akte kelahiran asli yang menyatakan namaku, Sari Hartono, bukan Sari Wijaya, nama yang kugunakan setelah menikah dengan Bimo. Nama asliku adalah Hartono. Nama yang sama dengan pendiri perusahaan itu. Nama yang sama dengan darah yang mengalir di nadiku. Di malam yang tenang, di bawah langit penuh bintang desa, aku duduk di teras rumah tua itu. Aku menyalakan ponsel, masih ada sinyal. Aku mengetik satu pesan ke nomor yang dulu kuhapus dari kontak. Lia, aku tahu siapa aku sekarang. Bantu aku mengakhiri ini. Beberapa menit kemudian balasan datang. Besok Bimo mengadakan rapat final di lantai 30. Mereka akan mengirim dokumen legal terakhir ke notaris. Ini kesempatan terakhir untuk mengambil bukti utama. Dan aku tahu siapa bisa membantumu. Aku menatap langit. Di sana, bintang jatuh melintas, cepat, terang, dan pasti. Seperti takdir yang akhirnya menemukan jalannya. Aku tak lagi ingin sekadar bertahan. Aku tak lagi ingin sekadar memohon. Aku ingin kembali ke Jakarta, bukan sebagai pembantu, bukan sebagai korban, tapi sebagai Sari Hartono, pewaris sah dari Raden Hartono, wanita yang dicuri masa depannya, dan kini siap mengambilnya kembali. Dan kali ini, mereka yang akan berlutut di atas lantai marmer itu. Jakarta menyambutku dengan hiruk-pikuk yang sama. Klakson, asap knalpot, dan wajah-wajah terburu yang tak peduli pada siapapun. Tapi kali ini, aku tak lagi merasa asing. Aku datang bukan sebagai pengemis nasib, tapi sebagai pembawa kebenaran yang tertunda selama 20 tahun. Di kamar sewa yang sempit itu, aku menyusun semuanya di atas tikar lusuh. Flash disk cadangan dari lantai 30, akte kelahiran asli bertuliskan Sari Hartono, foto ayahku yang tersenyum di tengah sawah, dan salinan wasiat digital yang mengalirkan hak waris kepadaku, bukan sebagai istri tapi sebagai darah daging. Mila tidur di sudut, napasnya stabil. Dokter bilang ia butuh istirahat, bukan hanya obat. Dan kali ini, aku bisa memberinya itu, karena tenangku kini bukan lagi sandiwara. Aku tak langsung menyerbu kantor. Aku tak berteriak di depan media. Aku memilih diam, karena diam yang disengaja jauh lebih menakutkan daripada amarah yang meledak. Sebab, aku tahu, kebenaran tak butuh ribut. Ia hanya butuh waktu dan tempat yang tepat untuk meledak. Esok paginya, aku menerima pesan dari Lia. Pak Wibowo ingin bertemu. Ia saudara sepupu jauh Pak Hartono. Dulu dijauhkan karena menentang kebijakan keluarga. Tapi ia tahu banyak. Dan ia punya akses ke arsip lama perusahaan yang bahkan Bimo tak tahu keberadaannya. Tempat pertemuan, sebuah kedai kopi di daerah Menteng, tempat yang dulu ku sering datangi bersama Bimo saat kami masih mahasiswa. Ironis, tapi aku tak peduli. Di sana, duduk seorang pria tua berambut putih, memakai batik lengan panjang dan kacamata bundar. Wajahnya tenang, matanya tajam seperti elang tua yang masih mengingat setiap mangsa. Sari Hartono? Tanyanya. Suaranya rendah tapi penuh otoritas. Aku mengangguk. Ia menatap. Pagi itu, Jakarta diselimuti kabut tipis, seperti selubung yang menyembunyikan kota sebelum sebuah badai besar. Aku duduk di ruang tamu kecil rumah sewa, memandangi gaun hitam yang tergantung di gantungan pakaian. Kainnya berkilau lembut di bawah cahaya pagi. Jahitannya presisi. Potongannya memeluk tubuh perempuan kuat. Bukan sekadar hiasan pesta. Tapi di balik kemewahan itu, yang paling membuatku gemetar bukanlah kain atau label, tapi nama yang kini kembali melekat pada diriku.
Sari Hartono. Sejak pertemuan dengan Tuan Wibowo, hidupku berubah. Bukan karena uang atau pakaian, tapi karena untuk pertama kalinya, aku punya akar yang tak bisa dipangkas oleh siapapun. Namun, sebelum aku bisa berdiri di panggung pesta itu, aku tahu, aku butuh kepastian. Bukan hanya dokumen, tapi saksi hidup. Seseorang yang bisa membuktikan bahwa aku bukan penipu, bukan pengacau, tapi darah dari orang yang mereka bunuh. Dan Tuan Wibowo bilang, ada satu orang lagi yang masih hidup, yang menyaksikan semuanya, namanya Mbah Surti. Pembantu pribadi ayahku sejak 1978. Kini berusia 82 tahun, tinggal di panti jompo di pinggiran Bandung, tak jauh dari bekas vila keluarga Hartono di Lembang. Perjalanan ke Bandung memakan waktu 3 jam. Aku naik kereta ekonomi, gaun hitam kusimpan rapi dalam koper kecil, flash disk kujepit di balik bra, tempat paling aman. Mila kutinggalkan di bawah pengawasan Tuan Wibowo, yang kini datang setiap hari membawa buah, susu dan mainan. Ia bahkan menyewa perawat pribadi untuk Mila. Ini bukan belas kasihan, katanya. Ini kewajiban keluarga. Di panti jompo Vreda Asih, udara segar dan tenang. Burung berkicau. Taman bunga tertata rapi. Di kamar nomor 14, aku menemukan Mbah Surti. Kurkurus, rambutnya putih bersih, matanya sayu tapi masih tajam. Kau cucunya ya? Bisiknya begitu melihatku. Aku terkejut. Anda tahu saya? Ia tersenyum, gigi ompongnya terlihat. Aku tahu wajah Hartono, dan kau membawanya di tulang pipimu. Aku duduk di sampingnya, menahan air mata. Mbah, saya ingin tahu kebenaran tentang ayah saya, tentang malam ia pergi. Mata tuannya berkaca-kaca. Aku di sana, nak, di garasi. Aku melihat Bimo muda, baru lulus SMA, tapi sudah sombong, bermain-main dengan rem mobil tuanmu. Ia tak tahu aku melihat, ia pikir semua sudah tidur. Nafasku tersengal. Bimo, waktu itu masih remaja? Ya, tapi Nyonya Dinar yang menyuruhnya. Katanya, jika Hartono mati, perusahaan jadi milik keluarga kita. Anak itu taat. Ia melakukannya. Lalu berpura-pura berduka di pemakaman. Aku menutup mulut. Jadi Bimo bukan hanya penjahat dewasa. Ia dibentuk sejak muda untuk menjadi pembunuh warisan. Tapi saya menikah dengannya bertahun-tahun. Ia tak pernah. Karena ia takut, potong Mbah Surti. Ia takut kau tahu. Tapi lama-lama, kau terlalu lembut, terlalu percaya. Dan itu membuatnya merasa aman. Sampai akhirnya, kau tak lagi berguna. Ia menarik napas berat, lalu menggenggam tanganku. Tapi kau masih punya satu hal yang tak bisa mereka curi. Surat wasiat asli yang ditulis tangan tuanmu. Aku menyembunyikannya di bawah lantai kayu villa Lembang. Di kamar tidur utama. Di sudut kiri. Di bawah anyaman pandan. Aku terkejut. Masih ada? Selama mereka tak tahu lokasinya, ya. Aku menatapnya. Mbah, maukah Anda bersaksi? Di depan umum, ia diam sejenak. Lalu, dengan suara yang tiba-tiba kuat seperti besi tua yang ditempa kembali, ia berkata, Sudah 20 tahun aku diam. Cukup. Aku akan mati dengan tenang jika kebenaran itu akhirnya keluar. Di perjalanan pulang, aku menghubungi Tuan Wibowo. Ia langsung mengatur tim untuk mengambil surat wasiat asli dari Villa Lembang dengan pengawalan ketat. Malam itu, surat itu tiba di tanganku. Kertas kuning, tinta pudar, tapi tulisan tangan ayahku masih jelas. Untuk Sari, darah dagingku. Jika kau membaca ini, berarti dunia telah berusaha menguburmu. Tapi jangan pernah biarkan mereka mengubur namamu. Kau layak memimpin. Karena kau punya hati yang tak bisa dibeli. Di bawahnya, cap jempol merah, tanda terakhir ayahku sebelum ia pergi selamanya. Aku menempelkan surat itu ke dada, lalu menatap langit malam Jakarta. Besok adalah hari Jumat. Lusa, pesta besar Bimo akan digelar. Dan aku tahu, ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah rekonsiliasi dengan masa lalu.
antara ayah yang mati demi kebenaran dan putrinya yang hidup demi keadilan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Mila memelukku erat-erat. "Ibu cantik," bisiknya, memegang ujung gaun hitam yang tergantung. "Kenapa, sayang?" tanyaku, mengelus rambutnya. "Karena ibu sekarang tersenyum dari dalam." Aku menangis, tapi kali ini air mataku bukan dari luka, tapi dari kebanggaan. Aku bukan lagi wanita yang diusir di tengah hujan. Aku adalah Sari Hartono, anak desa yang dipersiapkan takdir untuk menghancurkan sang raja palsu. Dan Sabtu malam nanti, di bawah kilau chandelier dan sorotan kamera, aku akan berdiri, bukan untuk meminta, tapi untuk mengambil kembali. Malam itu, Jakarta berdandan seperti pengantin, lampu-lampu kota berkilau, jalanan dibersihkan, polisi mengatur lalu lintas dengan presisi militer. Di Grand Ballroom Hotel Mulia, semua bersiap menyambut puncak karier Bimo, pelantikannya sebagai pemilik saham direktur utama seumur hidup PT Graha Cipta Mandiri, sekaligus pesta ulang tahunnya yang ke-35. Undangan hanya berlaku untuk 300 tamu terpilih, menteri, duta besar, selebriti, dan taipan. Media nasional dan internasional sudah berjejalan di karpet merah sejak sore. Tapi di balik kemewahan itu, malam ini bukan milik Bimo. Malam ini milik kebenaran. Aku berdiri di depan cermin besar di suite VIP yang disewa Tuan Wibowo. Di tubuhku, gaun hitam desainer Indonesia jatuh sempurna. Potongan bodycon dengan aksen bordir emas berbentuk melati, simbol kerendahan hati yang tak pernah mati. Rambutku disanggul longgar, dihiasi tusuk konde perak warisan ibu. Kalung melati, kini utuh, direstorasi, menggantung di leherku, bersinar redup namun penuh makna. Tuan Wibowo berdiri di belakangku, membetulkan selendang sutra di bahu. "Kau siap?" tanyanya pelan. Aku menatap bayanganku, bukan lagi wanita yang gemetar di emper masjid. Bukan lagi petugas kebersihan yang menunduk di lantai marmer. Aku adalah Sari Hartono, putri Raden Hartono, pewaris sah dari perusahaan yang dicuri, dan ibu dari seorang anak yang layak hidup dalam kehormatan. "Ya," jawabku, suara tenang tapi tajam seperti pedang yang ditarik dari sarungnya. "Aku lahir untuk malam ini." Di luar, karpet merah memerah seperti aliran darah. Para tamu tiba satu persatu. Bimo datang terakhir, tentu saja, dalam Rolls-Royce Phantom hitam dengan garis emas, mengenakan tuxedo bespoke dari Milan. Jam tangan Patek Philippe terbaru berkilau di pergelangannya. Di sisinya, Nyonya Dinar memakai kebaya encim berlapis emas, wajahnya sumringah, seolah malam ini adalah kemenangan abadi. Mereka tak melihatku. Aku masuk lewat pintu samping, dikawal 2 pengawal pribadi Tuan Wibowo, bukan untuk kekerasan, tapi untuk memastikan tak ada yang menghalangiku. Aku duduk di barisan belakang, di antara tamu undangan yang tak dikenal, tapi aku membawa sesuatu yang mereka tak punya, bukti. Di dalam clutch hitamku, tersimpan flash disk asli yang kurekam ulang ke tablet, surat wasiat tulisan tangan ayahku, akte kelahiran resmi, dan rekaman suara Mbah Surti yang siap diputar di pengadilan. Tapi aku tak butuh pengadilan malam ini. Aku butuh panggung. Acara dimulai pukul 20 salsa. Lampu ballroom meredup, sorotan fokus pada panggung utama. Bimo naik, disambut tepuk tangan gemuruh. Ia tersenyum, senyum kemenangan, senyum orang yang yakin takdir sudah berpihak padanya selamanya. "Hari ini," katanya ke mikrofon, suara penuh karisma palsu, "adalah hari di mana mimpi keluarga kami menjadi kenyataan. Graha Cipta Mandiri bukan hanya perusahaan, ia adalah warisan moral, visi, dan kerja keras generasi Hartono yang kami lanjutkan dengan integritas." Aku hampir tertawa. Integritas? Ia melanjutkan pidatonya tentang kepemimpinan yang tulus, tanggung jawab sosial, dan membangun Indonesia dari korporasi yang bersih. Tamu-tamu mengangguk-angguk, media merekam setiap kata. Lalu di puncak pidatonya ia berkata, "Dan malam ini, kami secara resmi menutup babak lama, babak ketidakpastian warisan, dan membuka babak baru. Era kepemilikan yang jelas, transparan, dan sah." Saat itulah aku berdiri,
Langkah pertamaku terdengar di lantai marmer. Kedua, ketiga. Semua kepala berpaling. Bimo berhenti bicara. Aku berjalan perlahan ke panggung. Gaun hitamku menyapu karpet merah seperti bayangan yang datang menghukum. Wajahku tenang, mataku tak berkedip. Siapa? Bimo tergagap. Satpam maju, tapi Tuan Wibowo muncul dari sisi kiri panggung, menunjukkan surat kuasa dari pengadilan yang memberiku hak akses sebagai pihak yang berkepentingan. Aku naik ke panggung. Mikrofon di depanku. Kamera mengarah padaku. Dunia menatap. Kau tak punya hak di sini. Bimo berbisik kasar, wajahnya pucat. Benarkah? Aku menatapnya, lalu menyambung ke mikrofon. Suaraku terdengar jelas di seluruh ballroom. Tenang, jernih, penuh kekuatan. Nama saya Sari Hartono, putri kandung dari Raden Hartono, pendiri PT Graha Cipta Mandiri. Dan malam ini, saya di sini bukan untuk merusak pestamu, tapi untuk mengembalikan apa yang kau curi. Gelombang kejut menyapu ruangan. Sebelum Bimo bisa bereaksi, aku menghubungkan tablet ke proyektor utama. Layar raksasa di belakang panggung menyala. Rekaman suara Bimo sendiri terdengar. Aku menikahimu bukan karena cinta. Kau adalah kunci, dan kini kau bahkan tak layak menyentuh sepatuku. Lalu muncul salinan wasiat asli. Lalu foto ayahku dan ibuku. Lalu laporan forensik tentang rem mobil yang sengaja dilepas. Tamu-tamu berdiri. Jurnalis berlarian. Nyonya Dinar jatuh pingsan di kursinya. Bimo maju, ingin merebut tablet, tapi aku lebih cepat. Aku menekan tombol terakhir. Video Mbah Surti muncul di layar. Aku melihat Bimo muda, ia melepas rem mobil Tuan Hartono, atas perintah Nyonya Dinar. Suara Bimo sendiri dari rekaman rapat rahasia. Mobil itu direkayasa. Keheningan mencekam. Lalu, gemuruh sorotan kamera, teriakan, panggilan polisi. 2 petugas berpakaian preman masuk. Bukan dari keamanan hotel, tapi dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan Kejahatan Warisan. Mereka menangkapi Bimo dengan tangan terborgol di depan seluruh tamu. Bimo Wijaya, kata salah satu penyidik. Anda ditahan atas dugaan pemalsuan dokumen, penggelapan warisan, dan pembunuhan berencana. Bimo menatapku. Matanya penuh kebencian, tapi juga ketakutan. Kau tidak akan bisa menggantikanku. Aku mendekat. Suara hanya untuknya. Siapa bilang aku mau menggantikanmu? Aku mau menghapus namamu dari sejarah perusahaan ini. Di luar, siren polisi berbunyi. Di dalam, dunia Bimo runtuh. Bukan di ruang pengadilan, tapi di panggung yang ia banggakan sendiri. Dan di tengah kekacauan itu, aku berdiri tenang. Wanita dalam gaun hitam, dengan kalung melati di leher dan nama ayahku di bibir. Hartono. Bukan lagi nama yang disembunyikan, tapi nama yang dipulihkan. Pagi setelah pesta itu, Jakarta gempar. Berita tentang penangkapan Bimo Wijaya menghiasi halaman utama semua media, nasional dan internasional. Judulnya tajam, Direktur Utama diringkus di pesta sendiri. Warisan Hartono. Akhirnya kembali ke pemilik sah. Pengakuan mengejutkan, mantan istri yang diusir, ternyata pewaris sejati. Anak desa, jadi ratu bisnis setelah 20 tahun dihapus dari sejarah. Tapi aku tak peduli pada pujian. Aku tak menonton berita. Aku tak memberi wawancara. Aku hanya duduk di samping tempat tidur Mila di RS Harapan Kita. Kini ruangan VIP. Biaya ditanggung penuh oleh dana perusahaan yang sudah kembali ke namaku. Mila tersenyum lemah, tapi matanya berbinar. Dokter bilang jantungnya membaik, transfusi berhasil, ia akan sembuh. Dan di tengah kelegaan itu, datang permintaan terakhir Bimo. Melalui pengacaranya, ia memohon, hanya 5 menit. Biarkan dia menemui putrinya, sebagai ayah. Aku hampir menolak, tapi Mila menatapku, polos. Ibu, bolehkah aku melihat ayah? Aku menatap matanya. Di sana, tak ada dendam. Hanya rasa ingin tahu seorang anak yang tak pernah tahu siapa ayahnya sebenarnya. Baik, kataku pelan. Tapi ibu akan di sini, selalu. Siang itu, Bimo datang.
Bukan dengan jas mahal atau jam tangan miliaran, tapi dengan baju tahanan oranye, tangan diborgol, diapit 2 petugas. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, matanya cekung. Ia terlihat seperti pria yang kehilangan bukan hanya kekayaan, tapi jati dirinya. Ia berhenti di ambang pintu, menatap Mila yang duduk di tempat tidur, memegang boneka kelinci. "Mila." Suaranya serak, gemetar. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu retak di ujung bibir. Mila menatapnya lama. Tak takut, tak marah. Hanya asing. "Ayah?" tanyanya pelan. Bimo mengangguk, air matanya mengalir. "Ya, Nak, ayahmu." Ia berlutut, bukan karena diizinkan, tapi karena tubuhnya tak sanggup berdiri. Petugas tak melarang. Mereka tahu ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah pengakuan terakhir seorang pria yang kehilangan segalanya. "Maafkan ayah," bisiknya, suara pecah. Ayah salah. Ayah terlalu tamak. Tapi ayah tetap mencintaimu. Ayah ingin kau tahu bahwa ayah masih di sini. Ayah masih ayahmu." Ia menatap Mila dengan harapan terakhir, harapan akan pelukan, air mata, atau setidaknya satu kata. "Aku memaafkanmu." Tapi Mila diam. Ia menatap Bimo lama. Lalu, perlahan, ia melepas selimut, turun dari tempat tidur, dan berjalan mendekat, kecil, rapuh, tapi teguh. Ia berhenti tepat di depan Bimo. Dan dengan suara yang jernih, lugu, tapi menusuk seperti pedang surgawi, Mila berkata, "Kau bukan ayahku." Bimo membeku. "Ayahku tak mencuri. Ayahku tak berbohong. Ayahku tak mengusir ibu di tengah hujan." Air mata Bimo jatuh deras. "Ayahku adalah Ibu Sari, karena dialah yang selalu memelukku saat aku sakit. Dialah yang menangis diam-diam agar aku tak takut. Dialah yang rela jadi pembantu demi obatku." Ia menatap Bimo, matanya tajam seperti kaca. "Kau hanya pria yang bersembunyi di balik jas mahal dan mencuri dari orang yang kau janjikan akan kau lindungi." Bimo menunduk. Bahkan tangannya yang terborgol tak bisa menutup wajahnya. Ia menangis, bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan kehancuran total. Karena di mata putrinya sendiri, ia bukan lagi manusia. Ia adalah pengkhianat. Salah satu petugas menyentuh bahunya. Waktunya habis. Bimo berdiri perlahan, menatap Mila terakhir kali, seolah ingin mengingat wajahnya selamanya. Tapi Mila sudah berbalik, kembali ke pelukan ibunya. Dan saat pintu menutup, terdengar suara bisikan terakhirnya. Lembut, tulus, dan final. "Aku tidak butuh ayah yang berharta curian. Aku punya ibu yang berhati emas." Di luar ruangan aku memeluk Mila erat-erat. Aku tak berkata apa-apa. Tapi di dalam hati aku tahu, inilah hukuman terberat bagi Bimo. Bukan penjara, bukan kebangkrutan, tapi penolakan dari darah dagingnya sendiri. Putri kecil yang dulu ia anggap alat, kini menolaknya sebagai manusia. Malam itu, ketika Mila tertidur, aku duduk di balkon rumah sakit, memandangi Jakarta yang berkilau. Aku tak merasa menang. Aku hanya merasa lega. Karena keadilan bukan tentang menghancurkan musuh, tapi tentang melindungi yang kau cintai. Dan malam ini, Mila akhirnya tahu siapa keluarganya yang sebenarnya. Bukan dari darah, tapi dari cinta yang tak pernah berpura-pura. 6 bulan berlalu. Jakarta masih sama, riuh, panas, penuh ambisi. Tapi di dalam gedung PT Graha Cipta Mandiri, sesuatu telah berubah. Bukan hanya logo perusahaan yang kini menyertakan lambang melati sebagai simbol integritas, tapi juga jiwa yang mengalir di setiap lantainya. Aku duduk di ruang direksi, bukan sebagai simbol kekuasaan, tapi sebagai komitmen. Meja besar yang dulu menjadi tempat Bimo merancang pengkhianatan, kini menjadi meja rapat untuk program Hati Hartono. Klinik gratis untuk anak-anak miskin, beasiswa untuk perempuan desa, dan rumah singgah bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Aku tak menghapus nama perusahaan. Aku hanya mengembalikan roh ayahku ke dalamnya. Di luar, mobil listrikku, sederhana, tak lagi Rolls Royce,
terparkir di dekat pintu samping. Aku tak pernah menggunakan lift utama. Aku lebih suka berjalan menyapa karyawan, mendengar cerita mereka, mengingat bahwa kekuasaan bukan tentang ketinggian lantai, tapi kedalaman empati. Malam itu aku pulang ke rumah. Bukan villa mewah di Menteng, tapi rumah sederhana di Bekasi. Tempat Mila pertama kali sakit. Kini, rumah itu diperbaiki. Atap tak bocor, dinding dicat putih bersih, halaman dipenuhi bunga melati yang kutanam sendiri. Di teras Mila sedang menggambar. Wajahnya sehat, rambutnya berkilau, tawanya nyaring. "Ibu," serunya saat melihatku. "Lihat, aku gambar kita berdua." Di kertas itu, dua sosok perempuan berpegangan tangan di bawah pohon besar, yang satu tinggi, yang satu kecil. Di langit, tertulis dengan huruf goyah, "Keluarga Hartono." Aku memeluknya erat. "Gambar yang indah, sayang. Kita tak perlu ayah, kan, Bu?" Tanyanya polos. Aku menatap matanya. Mata yang dulu penuh ketakutan, kini bersinar dengan kepercayaan. "Kita punya keluarga yang cukup lebih besar dari satu orang, Mila." Jawabku lembut. "Kita punya cinta. Dan itu cukup." Beberapa hari kemudian, surat dari pengadilan tiba. Kasus Bimo dan Nyonya Dinar resmi ditutup. Mereka dihukum 15 tahun penjara atas pemalsuan dokumen, penggelapan warisan, dan keterlibatan dalam kematian Raden Hartono. Aset mereka disita, semuanya dikembalikan ke perusahaan. Dan dalam surat wasiat terakhir yang kubuat, aku menulis, "Jika aku pergi, seluruh kekayaan ini bukan untuk diwarisi sebagai harta, tapi sebagai amanah. Untuk Mila dan untuk setiap anak yang tak punya suara. Aku tak ingin Mila tumbuh menjadi putri konglomerat yang sombong. Aku ingin ia tumbuh seperti ayahku, kaya dalam hati, sederhana dalam tindakan, adil dalam keputusan." Malam penutup itu, aku duduk di teras rumah, memegang kalung melati yang kini tak pernah kulepas. Angin senja berhembus lembut. Di kejauhan, azan maghrib berkumandang dari masjid dekat pasar, sama seperti malam aku diusir dulu. Tapi kini, aku tak sendiri. Mila tidur di pangkuanku, kepala bersandar di dadaku. Aku menatap langit jingga yang perlahan menjadi ungu. Dan di hatiku hanya ada satu kalimat yang terus berulang. Bukan keluhan, bukan dendam, tapi syukur. Aku tak pernah ingin kekayaan ini. Tapi jika ini cara Tuhan mengembalikan harga diriku, aku terima dengan syukur. Karena akhirnya aku paham. Warisan sejati bukanlah saham, tanah, atau gedung pencakar langit. Warisan sejati adalah nama baik yang ditinggalkan, cinta yang tak pernah goyah, dan keberanian untuk berdiri tegak. Meski dunia berusaha menjatuhkanmu di tengah hujan malam. Dan malam ini, di bawah langit Jakarta yang tak pernah berubah, aku akhirnya pulang, bukan ke rumah mewah, tapi ke rumah yang dibangun dengan doa, cinta, dan kejujuran. Karena di sanalah keluarga sejati selalu menunggu.